Tambang pasir ilegal Lampung Timur banyak dimiliki oknum pejabat dan anggota DPR. Eksploitasi tambang pasir rawan sengketa lahan dan konflik horizontal. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Informasi Sekitar Lampung. Kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Pemirsa, penambangan pasir ilegal di Lampung Timur serta dampaknya terhadap lingkungan menjadi sajian utama hari ini. Bupati Lampung Timur telah menutup semua tambang pasir sejak November 2014, namun penambang membandel. Belakangan diketahui banyak perusahaan tambang ternyata milik oknum pejabat dan anggota dewan. Penambangan merajalela ini mulai memicu sengketa dan rawan konflik dengan warga setempat. Pemirsa, bersama saya Rani Oktarina, inilah Sekitar Lampung selengkapnya. Pemirsa, tambang pasir ilegal masih merajalela di Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur. Meski Bupati telah mengeluarkan surat edaran penghentian penambangan sejak November 2014. Penambang membandel karena banyak perusahaan tambang dimiliki oknum pejabat dan anggota DPRD. Komisi 4 DPRD Lampung bersama Komisi 3 DPRD Lampung Timur menginvestigasi penambangan pasir di Kecamatan Pasir Sakti, Labuhan Maringgai, dan Gunung Pelindung. Dewan turun ke lokasi karena penambangan pasir masih merajalela meskipun Bupati sudah menghentikan perizinan. Hasil investigasi mengindikasikan keterlibatan oknum pejabat, aparat keamanan hingga anggota DPRD Lampung Timur. Indikasi ini berdasarkan pengakuan warga setempat. Ketua Komisi 3 DPRD Lampung Timur Purwiyanto geram begitu mendengar keterangan sejumlah warga mengenai pejabat dan anggota dewan sebagai pemilik penambangan. DPRD mendesak Pemkab segera menyegel tambang pasir untuk mencegah kerusakan lingkungan lebih parah maupun penambahan lokasi baru. Berani nggak melakukan penyegelan lokasi tambang pasir ini dari pihak Dewan sendiri memerintahkan pihak eksekutif? Ya, ketika nanti kita sudah koordinasikan seperti itu, sudah kita himbau untuk segera mengurus izin tidak dilakukan, tentunya akan segera kita segel, akan kita segera perintahkan untuk menutup itu. Kita akan segera koordinasi dengan semua dinas yang terkait, semua instansi yang terkait. Punya batas limit waktu? Ya, nanti akan kita bicarakan dengan pihak-pihak yang berwenang. Sekretaris Komisi 3 DPRD Lampung Timur Az-Zohiri menegaskan penindakan tambang pasir ilegal tanpa pandang bulu oknum aparat, pejabat hingga anggota dewan. Penindakan bisa melibatkan kejaksaan dan kepolisian. Penambangan pasir merugikan masyarakat dan menghancurkan 80% kawasan Pasir Sakti. DPRD khawatir satu kecamatan ini berubah menjadi lautan. Indikasi bagaimana setelah penemuan di lapangan ini? Ada katanya banyak keterlibatan. Terlibatan siapa itu? Ya. Mulai dari oknum kepala desa, oknum pegawai negeri sipil, oknum beberapa pejabat yang ada ini, mungkin ada backup, baik itu dari instansi-instansi terkait seperti kepolisian dan lain-lain. Ya kami nggak pandang bulu. Anggota dewan juga ya? Ya, termasuk anggota dewan. Kami akan sikat itu. Kami nggak ada urusan. Kalau tidak segera dipatuhi mereka, maka Komisi 3 DPRD Lampung Timur ini akan koordinasi dengan Kapolri, dengan Presiden dan KPK. DPRD Lampung Timur memperingatkan penambangan menghentikan aktivitas sampai bulan Februari. Dewan meminta Polda Lampung menangkap penambang jika berani mengabaikan peringatan. Dari Lampung Timur, Supriyono melaporkan. Pemirsa, konflik lahan tambang pasir di Kecamatan Pasir Sakti kembali mendapat sorotan DPRD Lampung Timur. Saat Dewan sidak ke lokasi penambangan, warga dan pengusaha tambang pasir terlibat perang mulut. Mereka saling tuding soal retribusi pasir. Nah, itu berhubung DPRD harus dibawa ke desa dulu, balai desa, DPRD itu. Tapi jangan ngomong nggak tahu. Adu argumentasi antara Pamong Desa Mulyosari dengan pengusaha pasir ini terjadi ketika DPRD Lampung Timur sidak ke lokasi tambang. Beruntung keributan ini tidak sampai menimbulkan keributan. Anggota DPRD Lampung Timur sempat kebingungan menanggapi pengaduan dari warga dan pengusaha tambang pasir. Mereka saling tuding tentang retribusi. Di hadapan kalangan DPRD Lampung Timur terungkap, penambangan pasir ternyata melibatkan banyak oknum.
mulai dari kepala desa, pegawai negeri sipil, aparat keamanan, pejabat penting di luar Lampung Timur, hingga anggota DPRD. Pengusaha tambang pasir tidak terima izin penambangan dipersoalkan dan diadukan ke DPRD dan polisi. Sebab keberadaan tambang pasir melibatkan warga yang memungut retribusi dengan dalih untuk perbaikan jalan. Dari persoalan ini, kalangan DPRD Lampung Timur terus mendesak tentang kepemilikan lahan tambang pasir. Dalam sidak ini terungkap beberapa anggota DPRD sendiri dan seorang pejabat penting turut menambang pasir secara ilegal. Bahkan sebuah perseroan terbatas skala nasional hingga saat ini terus melakukan penambangan pasir secara ilegal. Penambangan ilegal ini diduga dibackingi banyak pihak, sehingga tidak tersentuh oleh pihak manapun. Dari Lampung Timur, Supriyono melaporkan. Masyarakat mengeluhkan penambangan pasir di Lampung Timur. Selain merusak permukiman dan lahan produktif, penambangan pasir juga mengganggu aktivitas Pondok Pesantren Madinah di Desa Karyatani, Kecamatan Labuhan Maringgai. Penambangan pasir di Desa Pelindung Jaya, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur yang berdekatan dengan batas Desa Karyatani, Kecamatan Labuhan Maringgai mendapat penolakan masyarakat. Masyarakat khawatir jika penambangan pasir ini terus dibiarkan dapat mengancam permukiman warga Desa Karyatani. Sebab lokasi tambang pasir hanya berjarak beberapa meter dari rumah warga. Bahkan penambangan pasir kini mendekati lokasi Pondok Pesantren Madinah. Pengasuh Pondok Pesantren Madinah meminta pemerintah menindak pengusaha tambang pasir yang mengeresahkan masyarakat. Apalagi penambangan pasir di sekitar pondok pesantren sangat mengganggu aktivitas santri. Ya, penggalian di sini yang jelas meresahkan anak-anak. Ya, kalau seandainya ini di pihak pesantren ya ditutup, memang yayasan mintanya ditutup, jangan di sini. Operasi ya? Jangan operasi dulu. Oh, emang operasinya tidak mengenal waktu tuh Pak ya? Ya tidak mengenal waktu, sampai jam 2 kadang-kadang. Jam 2 dimatikan lampunya Pak. Oh gitu ya? Iya. Malam ya Pak ya? Iya, malam dimatikan sampai subuh, sampai pagi lagi gitu. Iya, iya. Tuntutannya kepada pihak penambang agar tidak menambang Pak di sekitar pondok. Pertama mengganggu aktivitas belajar mengajar santri, dan kita tidak memberikan izin itu karena juga merusak lahan milik pondok Pak. Oh gitu Pak ya? Pengelola pondok pesantren berharap permasalahan tambang pasir di sekitar pondok segera ditertibkan. Selain itu, pemerintah harus membuat kebijakan tegas agar pengusaha tambang pasir tidak merajalela merusak lingkungan. Dari Lampung Timur, Supriyono melaporkan. Pemirsa, DPRD Lampung merekomendasikan penutupan pertambangan pasir di Lampung Timur. Penambangan ini terbukti merusak lingkungan dan rawan konflik horizontal. Kini ancaman konflik semakin besar seiring perluasan kawasan tambang. DPRD Lampung telah menginvestigasi penambangan pasir di Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur. Perusahaan-perusahaan besar menggali pasir secara membabi buta. Dengan mengatasnamakan rakyat kecil, tambang pasir menggerus lahan pertanian, perkebunan, hingga permukiman. Ketua Komisi 4 DPRD Lampung, Imer Darius, mengungkap hasil sidak ke penambangan pasir. Sejumlah eskavator mengeruk pasir di beberapa kawasan. Dampak pengerukan membabi buta bakal luar biasa. Wakil rakyat menduga oknum aparat dan preman turut bermain. DPRD mengkhawatirkan dampak buruk penambangan pasir meluas. Selain kerusakan lingkungan dan infrastruktur jalan, tambang ini juga rawan memicu konflik. Dewan merekomendasikan penutupan tambang kepada Pemkab Lampung Timur maupun Pemprov Lampung. Karena persoalan ini sudah sangat berpotensi mengganggu ya lingkungan, berpotensi akan menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, maka sebelum terjadi hal-hal yang memang tidak kita inginkan ya berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat, maka kita minta kepada aparat penegak hukum untuk melakukan dan pemerintah daerah untuk melakukan penertiban dan penutupan sementara lah kegiatan-kegiatan ini. Kalau memang artinya ke depan itu memungkinkan, kemudian syarat-syaratnya dipenuhi, ya silakan saja, kita mau legalkan juga tidak. Tapi kan ada aturan-aturannya. Kalau kegiatan penambangan itu kan ada analisis mengenai dampak lingkungannya. Warga selalu mempertanyakan legalitas pertambangan pasir. Perizinan sejumlah perusahaan tambang ternyata sudah habis. Sebagian lagi bahkan ilegal. Mulai Juni 2015, perizinan tambang hanya dikeluarkan provinsi. Dari Bandar Lampung, Fajar Magetan melaporkan.
Penambangan pasir di batas 2 kecamatan memicu sengketa antara pondok pesantren dan perusahaan tambang. Sengketa ini dikhawatirkan menjadi konflik sehingga Badan Pertahanan Nasional melakukan pengukuran ulang. Masyarakat menentang penambangan pasir di batas Desa Pelindung Jaya, Kecamatan Gunung Pelindung, dan Desa Karyatani, Kecamatan Labuan Maringgai, Lampung Timur. Pertambangan ini menjadi sengketa Pondok Pesantren Madinah dan PT Batu Dewata Alam Persada. Pondok pesantren dan perusahaan saling klaim lahan. Sengketa dikhawatirkan berkembang menjadi konflik. Badan Pertanahan Nasional BPN Lampung Timur mengukur ulang lahan disaksikan kepolisian, aparat kecamatan serta desa. Kepala Desa Karyatani dan Pelindung Jaya sempat adu argumen soal batas desa. Sementara Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara BPN Lampung Timur Samsul Irwan sudah mengetahui luas maupun batas lahan, namun tidak berwenang memberi keterangan. Dari hasil pengukuran hari ini bisa disimpulkan Kak, bagaimana sengketa lahan di Madinah ini Pak? Nah ini Pak, kita udah mencari data, udah semua titik-titik udah kita ambil titik koordinat. Nanti di kantor kita akan proses Pak, nanti hasil tersebut kita sampaikan ke Pemda, karena kita kan diundang Pemda untuk dalam rangka ke lapangan Pak. Nanti pihak dari yang bersengketa antara pihak Pondok Pesantren Madinah dengan pihak dari PTAP kita diundang oleh Pemda. Itu memerlukan waktu berapa lama Pak? Dalam waktu dekat ya Pak. Kepala Desa Pelindung Jaya Abdul Wahab menghormati pengukuran ulang. Ia berharap hasilnya tidak mengecewakan masyarakat maupun perusahaan penambang pasir. Sampai hari ini kalau letaknya yang disengketakan memang sudah yang kita ukur tadi itu sesuai dengan patok yang sudah ada, itu yang ditetapkan oleh versi pihak Pondok Madinah. Kemudian kenapa itu sengketa? Karena di dalam tanah yang diwakafkan oleh pihak Madinah ini, itu di dalamnya berdiri sertifikat-sertifikat yang dimiliki oleh warga kami, kemudian ada juga warga di luar desa kami. Itu maka yang mengakibatkan ini menjadi sengketa. Aparat desa maupun masyarakat mendukung pengukuran ulang lahan sengketa untuk mencegah konflik pondok pesantren dengan pemilik lahan dan perusahaan tambang pasir. Dari Lampung Timur, Supriyono melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut, kami kembali dengan informasi lain, di antaranya Dinas Bina Marga Lampung kalang kabut menangani banyaknya kerusakan jalan dan jembatan. Informasi selengkapnya hanya di sekitar Lampung. Untuk menghasilkan kue tradisional yang terbaik, saya pasti hanya menggunakan tepung beras dan tepung ketan Rose Brand. Tepungnya lebih kering, lebih halus, lebih putih, dan higienis. Hasil kuenya lebih kenyal dan lebih tahan lama. Untuk tepung beras dan tepung ketan, tidak ada pilihan lain, kecuali Rose Brand. Rahasia sukses pasti pakai Rose Brand. Beras Rose Brand. Pilihan cerdas, nikmat dan sehat, minyak goreng Rose Brand. Minyak goreng non-kolesterol, tanpa bahan pengawet, dengan proses 2 kali penyaringan. Mengandung vitamin E, beta-karoten, dan omega-9 yang membantu menurunkan kadar kolesterol. Masakan lebih gurih, lebih lezat, dan lebih sehat. Nikmat abis. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum memberikan waktu 4 bulan bagi Provinsi Lampung untuk pembebasan lahan jalan tol Bakauheni Terbanggi Besar. Jika waktu tersebut terselesaikan, tol Lampung akan rampung pada tahun 2018.
Pemberian target waktu pembebasan lahan jalan tol sepanjang sekitar 140 km ini disampaikan Direktur Teknis Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Subagio Sek saat menyerahkan dokumen pembebasan lahan jalan tol di ruang rapat utama Gubernur Jumat pagi. Subagio mengatakan pemberian waktu 4 bulan tersebut terhitung sejak dokumen ini diserahkan kepada pemerintah provinsi. Kementerian PU membandingkan pembebasan lahan untuk tol Palembang yang hanya memerlukan waktu 2 bulan. Melihat kondisi tersebut, Lampung diharapkan mampu lebih cepat. Usai penyerahan dokumen, Subagio mengatakan cepat dan tidaknya jalan tol Lampung ini tergantung kesiapan pemerintah provinsi dan dukungan masyarakat. Jika masyarakat tidak melakukan hambatan, ditargetkan tahun 2018 jalan tol sudah selesai. Warning Mas, itu ada challenge yang kami sampaikan kepada pemerintah Lampung dan beserta stafnya untuk dapat mempercepat proses daripada persiapan pengadaan lahan maupun pelaksanaannya. Nah, kalau proses persiapan maupun pelaksanaannya itu bisa dipercepat, maka bisa bulan Juni-Juli kita sudah bisa membayar. Kalau bisa membayar, tentunya di akhir tahun itu sudah banyak progres yang dapat diselesaikan pembebasannya. Untuk konstruksi 2 tahun itu sudah seperti Cikampek Palimanan. Cikampek Palimanan itu 116 kilo, itu 2 tahun ya. 2 tahun itu sudah saya ini kan. Jadi artinya bisa dikerja sampai tahun 2018 gitu. Insya Allah. Sementara Gubernur Lampung M. Rido Fikardo akan berupaya menyelesaikan pembebasan lahan pada triwulan pertama. Tentunya target tersebut perlu dukungan seluruh masyarakat khususnya pemilik lahan sehingga tol Lampung dapat segera terwujud. Dari Bandar Lampung, Fajar Magetan melaporkan. Ambruknya jembatan Lempuyang Bandar Jalan Lintas Tengah serta amblesnya Jalinsum Lampung Selatan maupun Jalintim membuat Dinas Bina Marga dan Kementerian Pekerjaan Umum kalang kabut. Tim teknis buru-buru dikirim ke lapangan untuk menanggulangi kerusakan lebih parah. Pemirsa, Tanggamus bersama 12 kabupaten kota di Lampung menerima ratusan mesin tanam padi dan pompa air dari Kementerian Pertanian. Bantuan sarana produksi ini mulai diuji coba untuk merealisasikan swasembada pangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengunjungi Kecamatan Pulau Panggung, Tanggamus, Kamis sore untuk menyaksikan uji coba mesin tanam padi. Tanggamus bersama 12 kabupaten kota di Lampung menerima bantuan 254 mesin tanam padi, 67 pompa air, serta benih. Tanggamus merupakan salah satu penghasil padi terbesar bersama Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Lampung Selatan. Kementerian Pertanian membantu mesin tanam padi dan pompa air dengan target meningkatkan produksi menuju swasembada pangan. Penggunaan mesin tanam padi dapat meningkatkan produktivitas karena biaya, tenaga, dan waktu lebih efisien. Alokasi bantuan Saprodi Kabupaten Tanggamus tergolong paling besar. Mentan berharap target tambahan 1 juta ton padi segera terrealisasi. Target ini harus terrealisasi tahun 2015. Jadi dengan Pak Gubernur, Pak Bupati, se-Provinsi Lampung insya Allah akan menaikkan produksi, meningkatkan produksi padi 1 juta ton dari tahun 2014 dan insya Allah naik di tahun 2015. 1 juta apa aja Pak bantuan ke semua provinsi Pak? Kalau Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat 2 juta ton sesuai potensi masing-masing. Apa aja Pak bantuan? Oleh karena itu kami bukan saja meminta dinaikkan produksi, kami harus memberikan support sarana produksi. Seperti ada traktor hari ini 254 unit. Lampung merupakan salah satu lumbung padi nasional dengan produksi padi 3,3 juta ton per tahun.
Demi pencapaian swasembada pangan, pemerintah Jokowi menargetkan tambahan produksi padi 1 juta ton menjadi 4,3 juta ton. Dari Tanggamus, Indra Siregar melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini, kami kembali dengan informasi lain, di antaranya Musrenbang, Kecamatan Batanghari, Lampung Timur memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Nanti informasinya sesaat lagi. Satu yang kusuka cuma bihun Rose Brand. Oh bihun Rose Brand. Nikmat tak terkira hanya bihun Rose Brand. Oh bihun Rose Brand. Bihun Rose Brand semua suka. Rose Brand lezat tak terkira. Bihun Rose Brand, bihun kita semua. Nikmati promo spesial Imlek. Dengan menukarkan 100 poin VIP, Anda berkesempatan memetik angpau berhadiah. Promo ini berlaku sampai dengan 28 Februari 2015. Syarat dan ketentuan berlaku. Chandra Superstore, belanja nyaman, belanja hemat. Bang, timbangin tapioka setengah kilo dong. Nggak perlu ditimbang, Neng. Tapioka Rose Brand ada yang kemasan setengah kiloan. Praktis, pasti pas. Asik dong. Kalau yang karung mah udah gede, makan tempat, ribet lagi. Tapioka Rose Brand, pilihan terbaik untuk semua jenis masakan. Baru, kemasan 500 gram. Tapioka Rose Brand. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Musrenbang, Kecamatan Batanghari, Lampung Timur memprioritaskan pembangunan 3 bidang, terutama infrastruktur jalan. Perbaikan sarana ini menopang pertanian dan perekonomian rakyat. Bupati Lampung Timur Erwin Arifin memimpin Musrenbang, Kecamatan Batanghari di Aula Olahraga Senin lalu. Agenda ini dihadiri para asisten, kepala Bapeda, kepala dinas, kepala desa, serta tokoh masyarakat. Camat Batanghari Tugi Hartono merumuskan usulan prioritas pembangunan meliputi infrastruktur jalan, sarana pendidikan dan kesehatan, serta akses pertanian dan irigasi. Warga menekankan prioritas jalan latasir, lataston, dan jembatan beton. Bupati Erwin Arifin mendukung usulan rencana pembangunan demi kesejahteraan warga Batanghari. Pemerintah berusaha mewujudkan program pembangunan sesuai nilai APBD makin meningkat. Untuk pembangunan infrastruktur yang akan kita laksanakan pada tahun 2016 yang akan datang. Kita melaksanakan, kita memprogramkan apa yang ingin kita bangun, apa yang ingin kita laksanakan di dalam Juri Susanto dan Suparman melaporkan. Tahun 2016. Pemirsa, Dipora Lampung Timur menggelar Olimpiade Sains tingkat nasional tingkat SMA di Gedung SMA Negeri 1 Wai Jepara. Event tahunan ini menyertakan 584 siswa. Lomba akan memilih siswa berkompetensi untuk maju ke tingkat provinsi dan nasional. Olimpiade Sains Nasional atau OSN tingkat SMA dibuka oleh Sekretaris Pendidikan Pemuda dan Olahraga Lampung Timur Sukarwin. Pembukaan ini dihadiri Kabid Dikmen Naston, Ketua MKKS SMA Khairul Lubis, serta Kepala SMA Negeri dan Swasta. OSN tahun ini menyertakan 584 siswa. Jumlah peserta menurun namun tidak mengurangi semangat berkompetisi. Sukarwin membacakan sambutan Kadis Dikpora Lampung Timur. Ia menjelaskan OSN bertujuan menjaring siswa berprestasi. Sebanyak 584 siswa akan berlomba 9 mata pelajaran, yaitu IPA, Biologi, Fisika, Matematika, Astronomi, Geografi, Kimia, Ekonomi, Kebumian, dan Komputer. Rangka kita menjaring siswa-siswa yang mempunyai prestasi lebih untuk mewakili Lampung Timur di kancah provinsi maupun di kancah nasional. Juri Susanto dan Suparman melaporkan. Bisa. Program Pro Rakyat Wali Kota Herman HN berupa pendidikan dan kesehatan gratis mendapatkan penghargaan. Gubernur Ridho Fikardo serta sejumlah kepala daerah juga mendapatkan penghargaan kategori berbeda.
Herman HN memprioritaskan program pendidikan dan kesehatan gratis sejak terpilih sebagai wali kota Bandar Lampung periode 2010-2015. Program ini dinilai pro rakyat sehingga mendapatkan apresiasi berupa Tribun Lampung Award. Herman HN berharap media dapat mengangkat berita pembangunan demi kemajuan daerah. Pemberitaan demikian dapat menarik minat investor nasional maupun internasional. Menyebarluaskan berita pembangunan daerah, ya, apalagi media online ini nasional maupun internasional, supaya Lampung ini ngangkat di permukaan. Selama ini Lampung yang ribut terus yang diangkat, pembangunannya diangkat juga, sehingga ke depan Lampung diperhitungkan juga oleh pengusaha-pengusaha di tingkat internasional maupun nasional. Ridho Fikardo juga menerima penghargaan sebagai gubernur termuda. Wali Kota Metro, Bupati Lampung Barat, dan Bupati Pesawaran pun mendapat penghargaan dengan kategori berbeda. Gubernur berharap penghargaan seperti ini menginspirasi program-program pro rakyat. Dari Bandar Lampung, Oki Firmansyah melaporkan. Tim U12 Persilam Tim lolos ke babak 16 besar kompetisi sepak bola Piala Danon di Jakarta. Prestasi ini membanggakan masyarakat maupun PSSI Lampung Timur. Tim ini berpeluang mewakili Indonesia ke Brazil jika menjadi juara. Pemirsa, laporan tersebut sekaligus mengakhiri sekitar Lampung sore ini. Saya Rani Oktarina mewakili kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan tayangan kami selanjutnya dan sampai jumpa. Keberhasilan tim U12 Persilam Tim mewakili Lampung ke babak 16 besar Piala Danon mengejutkan jajaran sepak bola Lampung. Ketua PSSI Lampung Timur Aristoteles mengaku gembira karena Persilam Tim bersaing dalam kompetisi bergengsi tingkat nasional. Penampilan tim U12 di Jakarta sekaligus membuka peluang prestasi lebih tinggi. Jika tim berbakat ini menjuari babak 16 besar atau minimal masuk semifinal, mereka berhak mewakili Indonesia dalam kompetisi dunia Piala Danon di Brazil. Pencapaian ini makin membanggakan mengingat tim ini merupakan pemain asli binaan Lampung Timur. Kita U14 tanding di Bandung itu ada 18 tim. Kalau yang U12 itu kita mewakili Lampung, ada Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Tengah. Itu Piala Danon. 16 tim, 4 tim yang lolos akan dibawa ke Brazil. Insya Allah. Juri Susanto dan Suparman melaporkan. Bola pria aja yang dapat maju ya mewakili Lampung